Alina, salah satu dosen di Universitas Airlangga yang ditugaskan pada program studi S1 Rekayasa Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya memiliki latar belakang S3 Kimia dengan bidang keilmuan nanoteknologi. Selama bertugas di Universitas Airlangga, saya telah ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah pilihan dan wajib, diantaranya dasar nanoteknologi 1 dan 2, kemudian nanoteknologi karbon, nanoteknologi lingkungan, nanoteknologi pada pertanian dan proses makanan, nanobioteknologi mikroba, kemudian nanokomposit dan polimer, kemudian juga untuk biologi sel dan molekuler. Untuk membekali proses pengajaran ini, Universitas Airlangga telah membekali saya dengan pekerti dan apply approach yang saya lakukan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang ditugaskan kepada saya adalah mata kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan yang memiliki 2 SKS untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu nanoteknologi. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka dengan 14 kali tatap muka pembelajaran dan juga 2 tatap muka untuk asesmen, yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menguraikan konsep dasar, jenis, metode sintesis nanomaterial, dan mempresentasikan analisis studi kasus terkait aplikasi dari nanomaterial dalam bidang pertanian dan pemrosesan makanan. Untuk membantu mahasiswa mencapai capaian mata kuliah ini, maka telah disusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mengacu pada kompetisi utama yang harus dikuasai oleh mahasiswa dan juga meningkatkan kemampuan analisis berpikir kritis. Mata kuliah ini berisi mengenai jenis dan sintesis nanomaterial yang diaplikasikan pada bidang pertanian dan pemrosesan makanan, diantaranya untuk bidang pertanian yaitu adalah manajemen kualitas air, penghilangan kontaminasi, proteksi dan produksi tanaman pertanian, deteksi diagnosis dan terapi penyakit tanaman pertanian, nanomaterial dari limbah pertanian, serta jenis sintesis untuk pada pemrosesan makanan yaitu adalah nanostruktur buatan, pengemasan makanan, pemrosesan produksi makanan, dan sistem penghantaran pada makanan. Tidak lupa juga untuk keamanan dan kualitas makanan dan juga toksikologi. Selain delivery selama 14 kali tatap muka yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab, setelah di akhir pertemuan, saya dan tim melakukan pendekatan studi kasus yang diberikan di akhir pertemuan. Studi kasus ini merupakan pendekatan yang diberikan untuk meningkatkan daya berpikir kritis analisis mahasiswa. Selain itu, di pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk presentasi dari studi kasus yang telah dikerjakan. Dari presentasi ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan juga cara untuk berargumentasi secara saintifik dan disampaikan kepada khalayak. Berbagai macam media pembelajaran seperti Digital Learning Management System atau LMS Universitas Airlangga dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran, misalnya mengunggah materi, mengunggah video, tugas, kuis, atau bahkan forum diskusi secara online. Untuk mengukur ketercapaian mata kuliah ini dilakukan proses asesmen, yaitu adalah UTS dan UAS menjadi poin utama 25% masing-masing, kuis 20%, presentasi 10%, dan tugas 20%. Di awal perkuliahan, kriteria asesmen ini telah disampaikan dan disetujui oleh mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan secara 2 arah, secara langsung atau tidak langsung yang disebut sebagai asinkronus. Sebagai contoh, setelah ini dan ada cuplikan pengajaran saya selama proses pengajaran melalui asinkronus, yaitu pada pertemuan 6 mata kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan yang memiliki topik nanoteknologi pada kualitas manajemen air dan penghilangan kontaminasi pertanian. Dari mata kuliah ini, di pertemuan 6 ini, maka mahasiswa akan mengetahui nanomaterial apa yang dapat digunakan sebagai solusi dari kedua permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, cara sintesis dan juga karakterisasi akan dibahas pada mata kuliah ini. Berikut cuplikan video pengajaran pada mata kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan di pertemuan ke-6 dengan topik Nanoteknologi
pada manajemen kualitas air dan juga penghilangan kontaminan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, Ibu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pertemuan ke-6 di mata kuliah Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan mengenai manajemen kualitas air dan juga bagaimana kita menghilangkan kontaminan pertanian. Nah, di sini saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Oke. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana aplikasi nanoteknologi pada manajemen kualitas air dan bagaimana kita bisa menggunakan nanoteknologi untuk menghilangkan kontaminan pertanian. Jadi nanti akan ada dibagi jadi dua subtopik di mana menjaga kualitas air dan juga menghilangkan kontaminan dari petani. Oke, sebelum kita mulai untuk membahas materinya, mungkin adakah dari teman-teman yang bisa menjelaskan apa sih peran dari nanoteknologi itu dalam topik ini? Jadi dalam menghadapi isu apakah ini bisa digunakan untuk menjaga kualitas air atau untuk juga sebagai penghilangan kontaminan dari pertanian. Mungkin ada yang bisa dan mau menjawab? Oke, silakan Mbak Hanum. Dari sejauh yang saya pelajari, Ibu, untuk nanoteknologi nanomaterial itu dapat berperan sebagai absorben, Ibu. Oke, absorben apa nih? Untuk apanya? Untuk Apakah yang topik konten satu atau topik dua? Untuk yang konten. ya. Oke, ada yang ingin menambahkan mungkin? Oke, ya. Jadi memang kebanyakan nanoteknologi bisa ya kita gunakan sebagai absorben untuk penghilangan polutan. Jadi baik itu untuk menjaga kualitas air atau polutan yang ada dari praktis-praktis pertanian. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah tentang menjaga kualitas air. Jadi kita tahu bahwa air adalah berperan sangat penting ya dalam kehidupan kita, yaitu di dua sektor di mata kuliah ini, yaitu pertanian maupun pemrosesan makanan. Misalkan di pertanian itu digunakan untuk irigasi ya. Kemudian di pemrosesan makanan, misalkan kita bisa gunakan untuk pabrik-pabrik ya industri, misalkan dia menghasilkan jus, yang kemudian buahnya untuk bahan bakunya itu harus dibersihkan dahulu. Nah, kemudian walaupun kita gunakan air ini sebagai untuk proses irigasi dan proses pertanian, namun ternyata bisa juga dalam proses pertanian ini menghasilkan kontaminan yang bisa merusak kualitas dari air. Nah, apa saja kontaminan-kontaminan yang bisa menurunkan kualitas dari air? Bisa pertama adalah mikroorganisme yang patogen, di mana misalkan seperti E. coli atau Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan sakit ya pada tubuh. Nah, kemudian bisa juga logam-logam berat, kemudian adalah bahan-bahan kimia yang digunakan ketika proses pertanian, yaitu bisa pestisida atau kemudian fertilizer atau pupuk. Nah, selain itu juga ada industri-industri rumah tangga dan farmasi yang bisa menghasilkan kontaminan juga. Jadi saat ini ada yang disebut sebagai emerging organic kontaminan, di mana itu biasanya antibiotik yang sudah mulai digunakan secara masif dan mencemari lingkungan dan perairan. Oke, yang ketiga adalah endocrine disrupting compound yang ini banyak terdapat dari plastik biasanya dan juga dari industri pertambangan. Nah, bagaimana nanoteknologi bisa berperan dalam menjaga kualitas air? Jadi kita bisa menjaga kualitas air dengan menggunakan nanomaterial dengan proses berbagai macam. Yang pertama adalah penghilangan logam berat. Sini, kemudian ada desalinasi, fotokatalis, nano-oligodynamic, dan juga nanosensor, di mana nanosensor ini kita bisa mendeteksi adanya kontaminan sebelum kita konsumsi, misalkan dalam airnya. Nah, seperti yang kita sudah bahas minggu-minggu lalu, fotokatalis, mungkin ada yang masih ingat?
Apa itu pengertian atau definisi dari fotokatalis? Kalau ada kata katalis berarti artinya apa? Katalis? Ingin jawab Bu, katalis. Katalis itu material yang dipakai untuk mempercepat reaksi kimia Betul. Kalau ada kata foto berarti menggunakan apa? menggunakan cahaya. Ya, jadi cahaya. Nah, contoh nanomaterial yang bisa kita gunakan sebagai fotokatalis apa? Ada yang masih ingat? Izin menjawab Ibu, Ya, Vela? untuk material nanomaterial yang bisa digunakan untuk fotokatalis itu bisa dari titanium dioksida atau TiO2, terus bisa dari seng oksida ZNO atau enggak kayak TiO2 tapi yang didoping atau juga dari beberapa komposit gitu Ibu. Oke, ya, betul. Jadi, masih ingat ya kalian tentang materi sebelumnya? Bagus, oke. Nah, di sini saya akan menitik beratkan pada nanomaterial digunakan sebagai penghilangan logam berat. Jadi, ada berbagai macam nanomaterial, yaitu ada logam oksida, nanomaterial logam, kemudian berbasis karbon, nanomaterial berbasis karbon, atau bahkan kita bisa gunakan nanomaterial dicampur bahan lain, misalkan polimer atau eh, logam lain ya alloy, misalkan kita gunakan sebagai nanokomposit. Nah, di sini saya akan membahas tentang logam nanopartikel, yaitu adalah nano zero valent iron atau kita sebutnya NZVI. Nah, NZVI ini dia memiliki keunggulan sekaligus keunikan karena dia memiliki struktur seperti ini. Secara ilustrasi, kalau kalian lihat di sini, dia punya struktur inti dan cangkang, di mana intinya itu dia ada terdiri dari Fe0, nah dari kata zero valent iron ya, Fe0, yang mana dia punya cangkang dengan adanya iron oxide atau besi oksida. Jadi cangkangnya dia besi oksida, sedangkan intinya adalah Fe0. Nah, dengan menggunakan NZVI ini ada berbagai macam mekanisme. Jadi kontaminan-kontaminan itu bisa diabsorpsi, direduksi, dioksidasi, kemudian terjadi proses presipitasi dan sebagainya. Jadi di sini akan bisa dilakukan dual function gitu ya, atau multifunction karena menggunakan NZVI. Nah, cara yang paling mudah untuk kita sintesis untuk NZVI adalah menggunakan bahan kimia sodium borohydride. Nah, dari iron chloride 3. Nah, berarti kalau dari iron chloride 3 jadi Fe0, itu proses apa yang terjadi? Reduksi, betul. Ya, jadi itu. Jadi caranya sangat mudah, namun NZVI ini dia bisa mudah teraglomerasi, biasanya akan dimodifikasi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita telah berhasil mensintesis NZVI atau NZVI ini? Nah, kita di sini saya tunjukkan ini adalah salah satu penelitian saya di mana saya mensintesis NZVI dan kemudian ditambahkan dengan polimer untuk penghilangan logam berat kromium. Nah, karakterisasi yang dilakukan untuk memvalidasi bahwa sudah membentuk nanomaterial yang diinginkan gitu ya adalah bisa menggunakan SEM-TEM, spektrofotometer UV-Vis maupun FTIR dan juga XRD. Nah, di sini NZVI itu dia sangat apa ya, khas gitu ya. Dia khas dimana kalau kalian lihat dari hasil TEM ini, nah dia bentuknya itu adalah chain like. Jadi dia akan seperti rantai-rantai, jadi bulat-bulat berurutan. Nah, seperti itu. Dan yang paling khususnya tadi seperti yang diilustrasikan, kalau diperbesar maka kalian akan lihat adanya di sini core dan sel. Ya, itu kalian lihat di sini ya. Ada core dan sel kelihatan sangat jelas, tidak hanya di yang tanda panah merah, tidak hanya yang di tanda panah merah ini ya, misalkan sebentar ya. Nah, tidak hanya yang di panah merah saja ya, tapi ini kalian juga bisa lihat kan dia kayak ada cangkangnya, kemudian di sini ada intinya. Nah, ini yang apa ya, sebagai trademarknya, yang markingnya bahwa oh ini benar adalah yang terbentuk NZVI karena dia ada bentuk cangkang dan inti. Nah, diperbesar lagi akan semakin terlihat dan menghasilkan warna yang kelihatan berbeda ya. Jadi intinya akan lebih gelap dan luarnya itu akan lebih terang. Nah, ini kalau kalian ingin bisa nanti bisa digunakan untuk mengukur day spacing ya, lattice-nya ada di sini. Nah, dari penelitian ini ditunjukkan bahwa NZVI dengan dilapisi polimer maupun
tanpa pelapis polimer, yaitu yang V1, yang NZVI murni. Nah, itu dapat menghilangkan logam berat kromium. Dapat mengganti ya, menyerap logam kromium, logam berat ya, di mana terjadi prosesnya itu adalah dual proses, yaitu adsorpsi, kemudian adalah reduksi. Nah, di sini sebelah kanan ini adalah mekanisme bagaimana NZVI dengan polimer tadi bisa menghilangkan logam berat kromium. Yang diusulkan di sini adalah yang pertama terjadi proses yang namanya adsorpsi. Jadi logam-logam kromium dalam bentuk garam dia akan terabsorb ke permukaan NZVI. Nah, kemudian dia akan terdifusi masuk ke dalam inti cangkangnya. Cangkang dari inti dari NZVI, di mana di situ akan terjadi proses reduksi. Nah, CR yang ada banyak di lingkungan itu adalah kromium 6, yang kemudian dia akan direduksi menjadi kromium 3 yang jauh lebih tidak toksik. Nah, ini adalah mekanisme yang diusulkan. Nah, untuk NZVI tadi seperti yang di slide sebelumnya, jadi dia tidak hanya bisa mereduksi gitu kan, tapi bisa terjadi proses lain. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan nanoteknologi untuk bisa menghilangkan kontaminan-kontaminan di pertanian. Nah, ada yang tahu kira-kira apa saja kontaminan dari pertanian, dari praktis pertanian? Ya, silakan, raise hand, Camilla. Izin menjawab, Bu. Seperti yang kita tahu, pertanian kan biasanya menggunakan pupuk, terutama seperti pupuk anorganik. Nah, kalau misalkan penggunaan pupuk anorganik ini terlalu banyak, bisa jadi seperti apa namanya nitrat dan fosfat itu bisa terserap ke dalam tanah maupun produk pertanian seperti itu. Ya, betul. Jadi dia bisa terakumulasi ya. Oke, jadi dari kontaminan pertanian itu yang banyak itu adalah dari nitrat atau fosfat. Nah, di sini nitrat atau fosfat memiliki batas-batas ya, batas maksimum yang boleh ada di air yang akan dikonsumsi. Nah, kalau tidak ya jadi misalkan di sini ada fosfat batasnya adalah 5 ppm sedangkan nitrat 10 ppm. Nah, kalau berlebihan dan terkonsumsi itu bisa menyebabkan toksik kepada manusia. Jadi bisa mulai dari gangguan ginjal gitu sampai ada bisa kanker. Jadi walaupun sebenarnya ada di dalam tubuh juga ya fosfat dan nitrat, tapi dalam kadar yang berlebihan itu tidak baik. Nah, nitrat dan fosfat ini didapatkan dari pupuk maupun pestisida, jadi dia ada. Nah, biasanya ketika nitrat dan fosfat itu akan terdegradasi gitu kan, dia akan ada di perairan yang bisa menyebabkan yang namanya eutrofikasi. Itu adalah proses di mana akan banyak tumbuh alga di perairan yang akan menutup sinar cahaya sinar cahaya matahari sehingga menghalangi proses fotosintesis dari ekosistem yang ada di perairan. Nah, cara untuk kita menghilangkan nitrat dan fosfat dari lingkungan itu ada berbagai cara. Yang salah satunya adalah adsorpsi. Nah, ini kita banyak gunakan yang diaplikasikan adalah dengan menggunakan nanoteknologi. Jadi bisa menggunakan NZVI yang tadi saya jelaskan. Jadi NZVI tidak hanya dengan logam berat ya, ternyata bisa juga untuk nitrat dan fosfat. Kemudian ada logam-logam oksida dan juga material fungsional lain ataupun material berbasis karbon. Nah, ini adalah contohnya di mana NZVI dia bisa digunakan sebagai penghilangan fosfat. Nah, kalau tadi di kromium, kita lihat bahwa setelah proses adsorpsi itu adalah reduksi. Nah, dengan fosfat ini ternyata yang mekanisme yang terbentuk adalah setelah adsorpsi, gitu kan, terjadi proses kopresipitasi. Nah, nanti ada fosfat yang banyak ada di lingkungan, maka akan nempel pada NZVI-nya, yang kemudian kita bisa pisahkan sehingga air menjadi lebih baik, gitu, tanpa adanya kontaminan fosfat. Oke, seperti kuliah yang pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di sini ada salah satu contoh studi kasus yang beberapa nanti akan kalian bisa akses pada LMS Hebat yang nanti kalian akan kumpulkan secara berkelompok dan dipresentasikan di pertemuan ke-14. Oke, nah coba kita lihat di sini. Ada sebuah kasus di mana kelompok tani di Kabupaten Sukomaju menggunakan air sungai sebagai sumber irigasi. Namun dari hasil uji laboratorium menunjukkan adanya residu pestisida organofosfat itu
adalah sekitar 0,18 ppm, sedangkan batas amannya hanya 0,03. Nah, coba di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab. Pertama, kalau kejadian ini atau kondisi ini terus berlangsung, kira-kira apakah yang akan terjadi? Kalau banyak ya, ada residu pestisida nih pada perairan untuk digunakan sebagai irigasi gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Bu Ilma, saya izin masuk. Ya, silakan Vela. Jadi kalau untuk itu yang nomor satu ya Ibu, menurut saya dampak yang mungkin terjadi adalah pencemaran air irigasi yang terus-menerus. Nah, pencemaran itu juga akan menyebabkan terkait penurunan kualitas tanah dan juga airnya itu. Nah, terus terkait residu pestisida itu kan juga dapat terakumulasi ya, Ibu, karena kan dari air. Jadi nanti airnya itu akan ke tanaman juga sehingga akan berpotensi juga masuk ke rantai makanan. Nah, rantai makanan ini juga akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Akhirnya dia dapat bersifat toksik bagi makhluk hidup. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Jadi kayak berkelanjutan. Ya. Oke, sudah dijawab oleh Vela ya dengan secara komprehensif ya. Memang biasanya kalau terjadi terus-menerus tanpa adanya perlakuan untuk kita melakukan remediasi ya, maka akan menumpuk ya dan bisa mengkontaminasi hasil pertanian tersebut ya, karena dia terakumulasi kemudian bisa masuk ke rantai makanan juga. Nah, itu akan sangat berbahaya. Nah, yang kedua, nanomaterial apa yang paling sesuai untuk menghilangkan pestisida ini? Kira-kira apa? Tadi ada NZVI. Nah, selain NZVI mungkin ada yang ingin menjawab dan coba dijelaskan alasannya kira-kira. Ya, silakan Mila yang raise hand. Salah satu nanomaterial yang saya dapat digunakan untuk menghilangkan pestisida tersebut adalah zinc oxide atau ZNO. Jadi ZNO ini dapat bersifat sebagai material fotokatalis yang dapat membantu untuk mendegradasi pestisida tersebut. Oke. Ya, ya. Selain itu mungkin ada yang lain. Terima kasih Mila. Ada yang mau menjawab lagi? Kira-kira? Oke, berarti nanti ditambahkan ya. Ini nomornya pada Hebat LMS. Oke. Yang kalian bisa tambahkan pada soal yang sudah saya upload di LMS Hebat dengan contoh lain ya, yang bisa kalian gunakan, apa nanomaterial contoh lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan pestisida. Oke, yang terakhir. Nah, ini bagaimana kita memastikan bahwa nanomaterial yang kita sintesis dan kita gunakan untuk menghilangkan organofosfat itu tidak ikut mencemari air irigasi. Jadi jangan sampai kita menghasilkan masalah baru gitu. Nah, ini bagaimana kira-kira? Yang dari kuliah yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya mungkin bisa dihubungkan dari situ. Izin masuk lagi, Bu Ilma, boleh nggak ya, Oh Bu? ya, silakan Vela. Jadi kalau menurut saya untuk mencegah ini, mencegah nano pestisida ini tuh bisa dari menggunakan nanomaterial magnetik. Contohnya itu Fe3O4 ya Bu. Jadi dia tuh kan kerjanya itu kayak sambil mengikat gitu dengan proses absorpsi atau juga dengan mengimobilisasi nanomaterial pada membrana filter atau media pendukung sehingga nanti tuh nanomaterialnya tuh juga tidak ikut lepas ke air. Nah, untuk imobilisasi ini tuh apa? Nah, imobilisasi itu menurut saya adalah teknik menempelkan atau mengikat nanomaterial pada suatu media pendukung. Itu sih, Bu, menurut saya. Iya, betul ya, betul sekali jawaban dari Vela. Terima kasih. Nah, memang proses yang paling baik ya untuk tidak atau mencegah adanya kontaminan berlanjut gitu ya, maka kita bisa menggunakan imobilisasi itu tadi. Jadi akhirnya ketika sudah menyerap kontaminan, kita bisa apa ya namanya itu, kita ambil lagi gitu kan, sehingga dia tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh studi kasus, yang lainnya nanti ada di LMS Hebat, kalian bisa akses. Nah, dari sini kita sudah belajar bahwa
Nanoteknologi itu berperan dalam menjaga kualitas air dengan berbagai metode. Tadi yang kalian lihat ada bisa fotokatalis, bisa jadi nanosensor, gitu kan. Di mana hal ini bisa menjadikan sebuah solusi permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pertanian dan penghasilan makanan. Nah, yang kedua, dalam penghilangan kontaminan pertanian, mekanisme absorpsi banyak digunakan dan bisa memanfaatkan nanomaterial. Baik, itu saja perkuliahan kita hari ini di pertemuan 6. Nanti kalian bisa akses tugasnya, jangan lupa dilihat kapan deadline pengumpulannya. Terima kasih, saya stop share dulu. Atau mungkin ada yang kira-kira mau bertanya terkait materi ini? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.